Shalom, jemaat kekasih Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus seringkali disebut sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kita semuanya adalah anak-anak Tuhan. Kenapa demikian? Karena ini kaitannya dengan Tuhan yang adalah Bapa kita yang di surga, yang selalu menyatakan kasih-Nya kepada kita yang adalah anak-anak-Nya. Namun kita juga sering dipanggil sebagai domba-domba Allah. Karena ini kaitannya dengan Allah yang adalah gembala kita, yang selalu membimbing dan menuntun setiap langkah hidup kita. Seperti pujian berikut ini. Takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan adalah gembala kami yang agung, yang selalu membimbing dan menuntun kami di jalan-Mu yang benar. Saat ini kami akan menyaksikan bagaimana firman-Mu mengubahkan, menguatkan, dan memberkati banyak orang melalui seseorang yang Tuhan pakai. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada suatu hari Minggu di tahun 1865, ada seorang pendeta yang masih muda. Dia diundang berkhotbah di sebuah gereja baptis di kota Rochester, negara bagian New York. Pendeta muda ini bernama Joseph Gilmore. Dalam ruang ibadah, pendeta Gilmore secara kebetulan membuka buku pujian. Ia sangat terkejut karena ia menemukan sebuah lagu yang ternyata syair dari lagu itu adalah karangannya dia. Ia terkejut karena ia merasa bahwa ia tidak pernah menulis sebuah lagu. Tapi kenapa ini bisa menjadi lagu? Apa yang terjadi? Mengapa bisa menjadi lagu? Siapa yang mengubah syair kata-katanya itu bisa menjadi sebuah lagu? Bagaimana itu bisa terjadi? Ada begitu banyak pertanyaan yang terbersit di dalam pikiran Bapak Pendeta Gilmore itu. Namun kita akan mendengarkan terlebih dahulu lagunya dan syair-syairnya yang dikarang oleh Pendeta Gilmore ini di dalam 3 bahasa dan 3 versi yang judulnya Tuhan Menuntun Hidupku.
Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berawal dari tahun 1862, Gilmore diundang ke Philadelphia, gereja baptis, untuk menyampaikan firman Tuhan selama 2 minggu. Penelaan Alkitab, KPA di sana. Pendeta Gilmore ini diundang untuk menyampaikan firman Tuhan itu. Pendeta Gilmore berencana untuk menyampaikan Mazmur 23 ayat demi ayat. Tetapi entah mengapa ia mengalami kesulitan untuk menafsirkan seluruh ayat dalam pasal 23 tersebut. Ia hanya dapat melakukannya sampai di pertengahan ayat yang ketiga, dan berkali-kali ia menekankan dan menerangkan kalimat ia menuntun aku, dan ia menuntun aku. Artinya Tuhan menuntun si pemazmur ini. Berulang kali dia tekankan dan menerangkan kalimat tersebut. Mengapa demikian? Selidik punya selidik ternyata ada kaitannya dengan kondisi politik Amerika yang sedang memanas pada saat itu. Pada saat itu Amerika sedang mengalami masa yang kelam, karena perang saudara terjadi dengan begitu sengit dan banyak orang Kristen Amerika meragukan apakah Tuhan sungguh menuntun mereka. Suatu kali pendeta Gilmore berkata, saat ini selama masa perang saudara ini saat yang paling gelap bagi saya. Pada saat saya menyampaikan renungan di ibadah doa Rabu malam, pikiran saya kacau. Pikiran saya selalu dipengaruhi oleh kondisi. Tapi dalam hati saya yang terdalam, saya selalu yakin akan pimpinan Tuhan, akan tuntunan Tuhan. Tidak menjadi soal bagaimana cara kita dipimpin atau kemana kita dipimpin. Yang penting, kita yakin bahwa Tuhanlah yang memimpin kita. Suatu malam pendeta Gilmore bersama dengan jemaat memperbincangkan tentang bagaimana Tuhan menuntun pemerintah di dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi, dan orang-orang Kristen dalam mempertahankan iman mereka. Di tengah-tengah perbincangan seru tersebut, pendeta Gilmore mengambil kertas dan iseng-iseng menuliskan beberapa kalimat yang menggambarkan tentang bagaimana Tuhan menuntun langkah hidup orang percaya. Dan setelah itu memberikan catatan ataupun goresan tulisan di dalam kertas itu kepada istrinya. Waktu terus bergulir, di mana waktu-waktu yang dilalui oleh pendeta Gilmore sangat sibuk dan sangat menegangkan, hingga akhirnya perang saudara tahun 1865 itu berakhir. Dan di tahun 1865 itulah ia diundang ke gereja baptis di Rochester, negara bagian New York, untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan di saat itu ia tanpa sengaja membuka buku pujian, dan di sanalah ia menemukan kembali kalimat yang pernah ia tulis dan ia berikan kepada istrinya. Dan syair itu sudah menjadi sebuah lagu. Bagaimana itu bisa terjadi? Selidik penjelas selidik, ternyata istri pendeta Gilmore mengirim tulisan pendeta Gilmore tersebut ke sebuah majalah mingguan Kristen dengan tanpa menyertakan nama suaminya, pendeta Gilmore. Masalahnya kenapa? Karena ia tidak meminta izin terlebih dahulu kepada suami. Makanya dia tidak menyertakan nama Gilmore di sana. Nah, ternyata syair tersebut telah menarik perhatian seorang pemusik yang bernama William Bradbury. Dan William Bradbury menyusunnya menjadi sebuah nyanyian rohani dengan adanya penambahan-penambahan kata dan kalimat.
di dalam syair lagu tersebut, dengan melodi gubahan Bapak William Bradbury ini, nyanyian tersebut dimuat dalam sebuah kumpulan lagu yang terbit pada tahun 1864. Nah, buku nyanyian itulah yang mengejutkan Pendeta Gilmore 1 tahun kemudian. Kita kembali ke perkataan Pendeta Gilmore yang akhirnya menghasilkan sebuah gagasan terciptanya syair lagu yang menjadi berkat banyak orang Kristen hingga saat ini, yang isinya, saya selalu yakin akan pimpinan Tuhan. Tidak menjadi soal bagaimana cara Tuhan memimpin, bagaimana kita dipimpin, kemana kita akan dipimpin. Yang penting, kita harus yakin bahwa Tuhanlah yang memimpin kita. Dari apa yang dikatakan oleh Pendeta Gilmore, tersirat suatu makna. Sekalipun hidup ini berjalan di dalam lembah kekelaman, kita tidak perlu takut, sebab Allah selalu menyertai kita. Sekalipun dunia berlalu, badai datang dalam hidup kita, kita tidak perlu gentar, sebab Allah ada bersama kita. Allah adalah gembala yang baik, yang selalu menuntun kita melewati badai hidup dan mengangkat kita dikala kita terjatuh. Sekalipun hidupku berjalan di dalam lembah kekelaman, ku tak akan takut, sebab Kau Allah sertaku. Sekalipun dunia berlalu, badai datang dalam hidupku, ku tak akan gentar, sebab Kau Allah dalamku. Kau gembala yang baik, menuntunku melewati badai hidup. Kau gembala yang baik, mengangkatku dikala ku terjatuh. Sekalipun hidupku berjalan di dalam lembah kekelaman, ku tak akan takut, sebab Kau Allah sertaku. Oh, sekalipun dunia berlalu, badai datang dalam hidupku, ku tak akan gentar, sebab Kau Allah dalamku. Kau gembala yang baik, menuntunku melewati badai hidup. Kau gembala yang baik, mengangkatku dikala ku terjatuh. Kau gembala yang baik, menuntunku melewati badai hidup. Kau gembala yang baik, mengangkatku dikala ku terjatuh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Kau adalah gembala kami yang agung, gembala kami yang baik, dan gembala kami yang benar, yang senantiasa menyertai, membimbing kami, menuntun kami di jalan-Mu yang benar. Kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar. Tatkala kami jatuh pun Tuhan telah angkat kami dan menolong kami, menopang kami, sehingga kami dapat berjalan kembali, bangkit kembali, dan kami dapat mempermuliakan nama Tuhan dan melayani Tuhan kembali. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah pada saat ini. Kami saat ini juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sekarang ini sedang terpuruk, yang sedang terjatuh. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan kembali mengangkat, membuat bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan, menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi banyak orang. Karena mereka melihat kasih dan kuasa Tuhan yang nyata melalui negara kami ini. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini untuk gereja kami. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, memberikan semangat kepada jemaat Tuhan,
untuk tetap memuliakan nama Tuhan, untuk tetap beribadah kepada Tuhan, untuk tetap berdoa kepada Tuhan, sehingga menyerahkan seluruh persoalan kehidupan mereka masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami juga pada saat ini ya Tuhan berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan jagai kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit, sehingga ya Tuhan kami terus hidup di dalam kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesaksian, untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami pada saat ini. Dan kami akan mengakhiri menutup ibadah ini dengan bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, terimalah segala berkat rahmat dan sejahtera sukacita yang berlimpah, berkat kekuatan, kesehatan yang daripada Bapa yang di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai dan tinggal dalam rumah tangga kita, kehidupan kita, aktivitas kita, pelayanan kita, apapun juga yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan Yesus akan dibuatnya berhasil nama Yesus yang kita muliakan. Biarlah setiap kita yang percaya dan diberkati berkata, Amin.